Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para peserta kelas tajwid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pelajaran di kelas tajwid masih seputar tafkhim dan tarqiq pada huruf ra ya. Tapi kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu huruf ra yang boleh dibaca tafkhim, boleh juga dibaca tarqiq. Ya, artinya dalam satu kondisi, dalam satu kata yang sama ya. Satu kata ini boleh dibaca dengan bacaan tebal dan boleh juga dibaca dengan bacaan yang tipis. Artinya memang ada dua cara membaca ya, tebal dan tipis. Baik. Rumusnya adalah yakni huruf ra sukun yang sebelumnya kasrah dan setelahnya adalah huruf isti'la yang berharokat kasrah. Ya, jadi ra sukun yang sebelumnya kasrah dan setelahnya huruf isti'la yang kasrah. Ya. Contoh misalnya fakana kullu firqin. Ya. Firqin ra sukun, fa kasrah, kemudian qafnya kasrah. Nah, pada kondisi seperti ini maka boleh dibaca dengan tebal ataupun tipis ya. Jadi keduanya dibenarkan. Baik. Jadi ini kondisi terakhir huruf ra yang pada pembahasan tafkhim dan tarqiq. Adapun catatannya di halaman 77 ya, huruf ra pada kata al-qitr, misr, nuzur, yasr, fa'asr dan asr apabila waqaf maka dibaca dengan tafkhim atau tebal. Adapun pendapat bahwa hal ini boleh dibaca tafkhim atau tarqiq adalah perkataan yang tidak ada dalilnya dalam ilmu qiraat. Ini kata penulis kitab ini. Jadi penulis kitab ini hanya membawakan satu kondisi ya huruf ra yang boleh dibaca tebal, boleh juga dibaca tipis. Adapun pendapat di kitab yang lain ada dua kondisi, yakni pada kata qitr dan misr itu boleh dibaca tebal ataupun tipis. Namun di kitab ini penulis mengatakan bahwa ini tidak ada dalilnya begitu ya. Jadi kita mengikuti kitab ini yang hanya ada satu rumus ya atau satu kondisi di mana ra boleh dibaca tebal, boleh juga dibaca tipis. Yaitu ketika ra sukun sebelumnya kasrah dan setelahnya huruf isti'la yang berharokat kasrah. Contohnya firqin, boleh dibaca firqin, boleh juga dibaca firqin. Baik. Dengan demikian sudah selesai kita pembahasan huruf ra ya, kita ulas kembali sedikit. Jadi huruf ra memiliki tiga kondisi ya, tiga poin ya. Yang pertama harus dibaca tafkhim, yang kedua harus dibaca tarqiq, dan yang ketiga boleh dibaca tafkhim, boleh juga dibaca tarqiq. Ra yang dibaca tafkhim ada 8 kondisi. Yang pertama ra berharokat fathah, kemudian ra sukun sebelumnya fathah, kemudian ra sukun sebelumnya sukun selain ya, sebelumnya lagi fathah. Kemudian ra yang berharokat dhammah, kemudian ra sukun yang sebelumnya dhammah, kemudian ra sukun sebelumnya lagi dhammah. Kemudian ra sukun yang sebelumnya hamzah wasal, kemudian ra sukun yang sebelumnya kasrah, dan setelahnya huruf isti'la selain kasrah. Kemudian yang dibaca dengan tarqiq ada 4 kondisi, yaitu ra yang berharokat kasrah, ra sukun yang sebelumnya kasrah, ra sukun yang sebelumnya lagi kasrah, dan yang terakhir yang keempat ra sukun yang sebelumnya ya sukun dan sebelumnya lagi fathah atau kasrah. Kemudian ra sukun yang boleh dibaca tafkhim, yang boleh juga dibaca tarqiq, hanya ada satu rumus, yaitu ra sukun yang sebelumnya kasrah dan setelahnya adalah huruf isti'la yang berharokat kasrah ya. Ini pembahasan seputar hukum membaca huruf ra ya, tafkhim dan tarqiq pada huruf ra. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.